Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi ini kita belajar sistematik kelas 4 SD, tema 7, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Temanya subtema 1, indahnya ya, keragaman suku bangsa dan agama di negeri. Tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Baik, kita belajar IPA, ilmu pengetahuan alam. Tadinya 3.3 dan 4.3. Kita buka bukunya halaman 87. Sebelumnya mari kita berdoa. Sebelum belajar, berdoa dimulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alhiqni bis sholihin. Buka halaman 87. Beragam suku yang ada di Indonesia tentu akan memengaruhi jenis aktivitas di setiap daerah. Ya. Ada orang Aceh, aktivitasnya jualan mie Aceh. Ada orang Kalimantan, aktivitasnya mengolah kayu di hutan, menolong orang tua. Ada orang Jawa, kerjaannya jualan bakso Solo. Ada orang Sulawesi, kerjaannya menangkap ikan. Orang Papua, kerjaannya menambang bahan tambang di Freeport. Jadi setiap daerah memiliki aktivitas kegiatannya masing-masing. Selanjutnya, perhatikan gambar di samping. Wah, ini gambar apa ini? Gambar becak, betul. Roda 3, belakang 1, depan 2. Becak adalah alat transportasi tradisional yang ada di daerah Yogyakarta. Siapa yang pernah ke Yogya? Iya, pasti di Yogya kendaraannya naik becak. Tahukah kamu bagaimana becak tersebut dapat bergerak? Digerakkan oleh si abang tukang becak. Becak dapat bergerak karena adanya gaya. Adanya gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan dapat menyebabkan suatu benda bergerak dan kedudukannya berubah. Untuk melakukan gaya diperlukan tenaga. Keadaan suatu benda dapat berubah akibat pengaruh gaya. Ini di rodanya, ini becak di depan nih, digerakkan sama abangnya, digoyah sama abangnya, jadi bergerak ya, berpindah tempat. Gaya itu butuh tenaga, tenaga si abang ya. Selanjutnya, pengaruh gaya terhadap benda. Ada berapa? Ada 4 pengaruhnya. Yang pertama, benda yang diam menjadi bergerak. Contohnya apa? Bola yang ditendang. Bola diam aja. Tiba-tiba Alfian datang, langsung disepak bolanya ditendang. Juas. Wah, bolanya langsung bergerak. Kemudian ternyata di seberang sana ada Haikal. Haikal menahan bola. Cep, berhenti enggak? Oh, berarti pengaruh gaya terhadap benda yang bergerak bisa menjadi diam. Bolanya ditahan sama Haikal. Selanjutnya, benda berubah bentuk. Ya, balon, contohnya balon berubah bentuk. Balon yang tadinya bulat ketika dipijit sama tangan berubah, bisa menjadi hati, bisa menjadi bintang, tergantung bentuk. Pengaruh benda terhadap pengaruh gaya terhadap benda. 1, benda bisa bergerak. 2, yang bergerak bendanya kayak bola bisa diam. Kemudian bisa berubah bentuk bolanya kalau balon ya. Selanjutnya, benda bergerak berubah arah. Nih, perkiraan
tendangan penalti, Kapten Alfian menggantikan Kapten Subasa itu mau ke arah sini tendangnya, ke arah sini ya. Tetapi Kapten Alfian tendangnya ke bawah sini. Jadi ya, si Wakabayashi penjaga gawang harus berjibaku ya, tiduran mengambil bola. Jadi itu yang keempat, benda bergerak berubah arah akibat dari gaya. Selanjutnya ya, macam-macam gaya. Ada apa aja macam gaya itu ya, ada berapa? Oh, kalau di IPA beda lagi dengan gaya baju kamu ya. Aku mah gaya Korea, Pak. Aku mah gaya tradisional, Pak. Aku mah gaya Arab, bukan itu ya. Gaya di sini adalah apa tadi? Tarikan atau dorongan yang menyebabkan suatu benda berpindah dari kedudukannya atau berubah. Kita lihat ya di halaman 88, macam-macam gaya. Yang pertama ada gaya otot. Gaya otot ini adalah gaya yang timbul akibat aktivitas otot. Jadi otot yang ada di tubuh kita menggerakkan kaki kita untuk berlari. Udah dekat ke bola langsung tendangnya ditendang dan bolanya berpindah. Itu ya yang pertama gaya otot. Ini ada dalam manusia atau dalam hewan. Yang kedua, gaya apakah di sana? Gaya gravitasi bumi ya. Gaya gravitasi bumi ini adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik bumi. Jika kita melempar benda ke atas, benda itu akan jatuh ke tanah. Artinya ada gaya yang selalu mengarah ke bawah, ke tanah ya. Kalau buminya bulat seperti ini, gayanya ke sini ya, semua gayanya ke tengah, artinya ke tanah. Contoh, kamu ambil sebuah apel. Kamu lemparkan apel itu ya. Kamu lemparkan apel itu ke atas, maka sudah jauh gayanya ke atas, dia akan kembali lagi ke tanah. Ya. Itu namanya gaya gravitasi bumi. Itu gaya yang disebabkan oleh gaya tarik bumi. Jadi dalam bumi kita ini di pusatnya itu ada daya tarik gravitasi yang menarik semua benda dari atas ke bawah. Selanjutnya, gaya apa ya? Selanjutnya. Ya. Yang nomor 3 ada gaya pegas. Wah, ini anak laki-laki nih. Gaya pegas ada ya gaya yang terjadi akibat tarikan atau dorongan terhadap benda yang dilakukan menggunakan pegas elastis. Contohnya ketapel. Bahasa Sundanya bandring. Gampang buatnya ya. Kita bikin cagak pohon tuh ranting, kemudian diikat sama karet, ujungnya dikasih buat batu, ditaruh batunya di sini, ditarik sama tangan kanannya narik ke bawah, 1, 2, 3 dilepaskan, maka si batu akan melesat jauh. Kena sasarannya mangga Hoshi, kenanya kacanya Hoshi. Siapa nih? Alfian ternyata bawa ketapel ke rumah Hoshi ya. Itu diakibatkan oleh dorongan terhadap benda menggunakan karet. Disebutnya gaya pegas ya. Selain itu apa lagi? Ya, ada permobil ya, gaya pegas ini mobil kamu tuh terasa empuk walaupun di jalanan yang jelek ya. Selanjutnya 4, gaya magnet. Nah, siapa yang punya magnet? Suka ada mainan magnet ya di rumah. Gaya magnet ini adalah
Gaya yang ditimbulkan karena tarikan magnet terhadap benda yang terbuat dari logam tertentu. Apa saja yang bisa ditarik oleh magnet ya? Benda-benda besi, baja, nikel, kobalt, termasuk benda magnetis dapat ditarik kuat oleh magnet. Contohnya apa? Besi yang didekatkan pada magnet akan tertarik oleh magnet. Nah, dan beberapa jenis logam seperti aluminium, tembaga, perak, dan termasuk benda yang bersifat magnetis tidak dapat ditarik oleh magnet. Kalau paku bisa ditarik sama magnet enggak? Bisa. Yang nggak bisa itu satu karet, plastik, kayu, ya. Dan logam yang nggak bisa tuh emas, aluminium, tembaga, perak, nggak bisa ya. Kalau paku kan dari besi ya, dari biji besi, dia bisa ditarik oleh magnet. Baik, yang selanjutnya, gaya apa lagi ya kira-kira? Gayamu itu loh, yang sok tahu itu. Oh bukan. Yang kelima adalah gaya listrik. Apa itu gaya listrik? Gaya yang ditimbulkan oleh benda-benda yang bermuatan listrik. Contohnya apa? Jika penggaris plastik, nih penggaris plastik ya, digosok-gosokkan pada rambut kalian nih, lalu didekatkan pada potongan kertas kecil-kecil, nah, maka penggaris tersebut akan dapat menempel potongan kertas. Cobain di rumah ya. Ambil penggaris plastik, gosok-gosok ke rambut kamu, siapkan potongan kertas, nanti akan nempel. Nah, itu namanya gaya listrik. Gaya yang ditimbulkan oleh benda-benda yang bermuatan listrik. Nanti cobanya ya, pakai penggaris. Ini. Ada lagi nggak gayanya? Kita ulang ya. Yang pertama gaya otot. Nah, itu dari tubuh manusia atau hewan. Yang kedua gaya gravitasi bumi. Benda yang dilempar ke atas selalu jatuh ke tanah. Yang ketiga gaya magnet. Kamu punya magnet, pasti nempel ke benda-benda besi. Keempat gaya pegas. Ya, kamu punya ketapel, ditarik, lempar gas. Itu gaya pegas. Kelima, gaya listrik. Ada yang terakhir, namanya gaya gesek. Nah, gaya gesek ini adalah gaya yang timbul, yang keenam ya, mohon maaf. Gaya yang timbul jika dua permukaan benda saling bertemu. Contoh, menghapus papan tulis ya. Apalagi gesekan ban mobil ke jalan raya itu gaya gesek sehingga berpisah. Ya kalau bannya udah gundul, kemudian permukaan jalannya licin karena hujan, itu bisa jatuh. Ya, namanya itu gaya gesek. Ya, contohnya Alfian menghapus papan tulis, tolong Alfian hapus papan tulisnya. Itu adalah gaya gesek dari penghapus dengan papan tulis. Baik, kita akan belajar lembar kerja halaman 89. Coba nomor 1. Apa yang dimaksud dengan gaya? Nah, siap ditulis ya. Gaya adalah apa? Tarikan atau dorongan. Silakan tulis ya. Kamu lanjutkan pengerjaan tugas sampai nomor 3 di halaman 89. Mari kita akhiri pelajaran IPA kali ini. Kesimpulannya bahwa gaya adalah tarikan atau dorongan. Gaya bisa mengakibatkan benda diam jadi bergerak, benda bergerak jadi diam, benda itu bisa berubah atau bergeraknya berubah ke arah yang lain. Gaya itu ada 6, ada gaya otot, gaya gravitasi, gaya pegas, gaya magnet, gaya listrik, dan gaya gesek.
Baik, selamat mengerjakan tugasnya di halaman 80. Mari kita tutup pelajaran IPA kali ini dengan membaca doa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allamna alladzi yanfa'una wa zidna ilma. Everybody hands up. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.